Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jackson Morino dari jurusan D3 Perminyakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang directional drilling atau pemboran berarah. Operasi pemboran dilakukan tidak hanya dengan sistem vertikal, namun semakin berkembangnya zaman, kemajuan teknologi, serta tuntutan kebutuhan terhadap sumber daya alam, khususnya di bidang energi, minyak dan gas bumi. Di samping itu juga kendala-kendala yang dihadapi pada drilling operation, baik dilihat dari segi topografi serta geologi. Hal ini menjadi tantangan bagi para ahli perminyakan, khususnya di operasi pemboran. Harus dilakukan pengeboran non-vertikal, direksional, dan horizontal. Terdapat dua tipe pemboran non-vertikal. Yang pertama itu pemboran berarah. Jadi pemboran berarah itu pemboran yang dilakukan karena kendala atau terdapat problem dari segi topografi, yaitu surface maupun geologi atau subsurface. Dan yang kedua itu pemboran horizontal. Pemboran horizontal dilakukan karena memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas sumur atau menghasilkan hidrokarbon dari sumur yang besar. Latar belakang atau alasannya dilakukan pemboran berarah itu dari segi topografi. Yang pertama, reservoirnya itu berada di bawah gedung atau perkotaan sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukannya operasi pemboran pada perkotaan tersebut. Dan yang kedua, zona produktif reservoir berada di bawah sungai atau rawa-rawa. Dan yang ketiga, reservoir berada di bawah gunung-gunung atau pegunungan. Kalau dari segi geologi itu terdapat dua. Yang pertama, adanya kubah garam atau salt dome, di mana kubah garam itu dapat menyerap fluida pemboran atau dikenal dengan lumpur pemboran, sehingga lumpur tersebut dapat diserap oleh garam atau garam tersebut dan dapat menyebabkan sumur tersebut runtuh karena hilangnya lumpur. Dan yang kedua, adanya patahan atau fault. Alasan lainnya yaitu pemboran. Yang pertama itu pemboran closure system. Ini adalah pemboran closure system, yaitu pemboran yang dilakukan dengan sistem gugusan yang tujuannya untuk mempermudah sistem produksi. Sistem produksi pengumpul serta dapat menghemat biaya satu kali. Karena satu platform ini atau satu lokasi dilakukan satu sumur vertikal, ini sumur vertikal, dan beberapa sumur dibuat dengan cara berarah. Dan yang kedua itu pemboran side track. Pemboran side track. Apa itu pemboran side track? Jadi pemboran side track itu pemboran yang dilakukan dengan sistem pembolakan yang tujuannya untuk menghindari benda atau peralatan yang tertinggal di dalam pada posisi trayek atau lintasan awal. Jadi ini adalah pemboran side track. Jadi pemboran side track ini dilakukan untuk menghindari benda atau peralatan yang tertinggal di bawah ini. Jadi apabila ada pipa terjepit sehingga dilakukan pemutusan, bisa dilakukan dengan set track ini atau disebut dengan pemboran set tracking. Dan yang ketiga itu pemboran relief well. Pemboran relief well ini dilakukan dengan memiliki tujuan untuk mematikan sumur sebelah karena blowout atau semburan liar. Ini adalah sumur relief well dilakukan untuk mematikan blowout yang terjadi pada sumur sebelah. Terdapat 3 jenis atau tipe lintasan pemboran berarah. Yang pertama itu shadow deviation type, yang kedua deep deviation type, dan yang ketiga return to vertical type. Ini yang pertama itu shallow deviation type. Shallow deviation type itu adalah kick off point ini atau pembelokan pertama dilakukan pada kedalaman dangkal. Dan yang kedua itu deep deviation type, yaitu kop ini atau kick off point atau pembelokan pertama dilakukan pada kedalaman yang lebih dalam dari tipe 1 tipe sebelumnya, atau pembelokan dilakukan pada kedalaman dekat target reservoir. Dan yang terakhir itu return to vertical type, di mana ini adalah tap S. Lintasan ini dilakukan 2 kali pembelokan. Pertama dilakukan pada kedalaman tertentu, kemudian dilakukan pembelokan kedua
dengan kedalaman dan sudut kembali vertikal seperti semula sampai kedalaman target. Jadi ini KUPE-nya pertama, kick off point, dilakukan pembelokan yang kemudian akan dilakukannya secara vertikal. Ini ada beberapa alat yang digunakan untuk membelokkan arah pemboran, yaitu meliputi spud bit, buzzer bit, knuckle joint, whipstock, turbo drill, dan dyna drill. Lanjut, ini ada spud bit, di mana spud bit ini prinsip kerjanya alat ini tanpa roller, mempunyai nozzle ini, dan cara kerjanya sama dengan seperti buzzer bit, tetapi sistem ini penumbukan. Jadi alat ini itu tanpa roller, dan sistem kerjanya sama seperti buzzer bit. Ini ada buzzer bit, yaitu salah satu nozzle pada bit tersebut berukuran besar. Ini ada nozzle itu berukuran besar dari yang lain, diarahkan ke arah formasi yang direncanakan, kemudian disembur dengan lumpur sehingga formasi yang disembur menjadi lunak dan drill string bergerak ke formasi yang lebih lunak. Jadi nozzle tersebut itu menyembur pada bertekanan tinggi ke formasi yang lunak sehingga bit tersebut dapat berbelok. Ini seperti yang ada pada gambar tersebut. Ini disembur dan kemudian bit ini akan berbelok karena semburan tersebut. Dan yang selanjutnya ada knuckle joint. Knuckle joint ini prinsip kerjanya drill string yang diperpanjang dengan sendi peluru ini sehingga didapat putaran sudut antara drill string dan bitnya. Terus pembuatan lubang pertama dilakukan dengan pilot hole. Setelah itu dibor dengan bit yang dangkal dengan rimmer. Ini adalah knuckle joint. Selanjutnya ada whipstock, di mana alat ini alat yang terbuat dari besi tuang berbentuk baji. Ini berbentuk baji dengan saluran yang melengkung. Berbentuk baja dengan saluran yang melengkung. Tempat bergeraknya bit. Alat tersebut dapat diperoleh kelengkungan sebesar 1 hingga 7 derajat. Selanjutnya ada turbo drill atau mat motor, di mana turbo drill ini downhole mat turbin yang dapat memutar bit tanpa harus memutar rangkaian drill string. Jadi alat ini bisa memutar bit itu tanpa drill stringnya itu bisa mutar. Kecepatan putaran tergantung dari yang pertama itu volume lumpur dan yang kedua tekanan sirkulasi di permukaan. Adanya peralatan atau bend sub pada turbo drill sehingga dapat membelokkan lubang sumur. Jadi pada turbo drill ini terdapat peralatan itu bend sub yang dapat membelokkan lubang sumur, di mana kecepatannya ini dipengaruhi oleh lumpur. Yang pertama dari volume dan tekanan. Semakin besar tekanan sirkulasi di permukaannya, maka putarannya semakin cepat. Dan yang terakhir ada dyna drill. Dyna drill ini prinsipnya itu sama kayak seperti turbo drill tadi, di mana alat ini dibuat oleh dyna drill coil dan memutar bit itu juga tanpa harus menggunakan drill string, tanpa harus memutarkan drill string. Terdapat bend sub untuk membuat melengkung yang lebih halus dibanding yang tadi. Dan di dalam pemakaiannya tergantung dari kecepatan sirkulasi lumpur dan perbedaan tekanan dari lumpur tersebut. Baik, setelah dari peralatan tersebut, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi arah dari lubang bor. Lubang bor yang dihasilkan di bawah permukaan menyimpang dari sudut yang diinginkan serta berbentuk bengkok-bengkok disebut
crooked hole. Penyebab crooked hole tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor formasi, yaitu variasi kemiringan lapisan. Pada formasi yang berlapis-lapis dan formasi tersebut terletak pada bidang miring, lubang bor akan cenderung tegak lurus. Pada bidang perlapisan penembus bit akan meninggalkan suatu baji kecil yang bertindak sebagai whipstock kecil. Hal ini disebut teori miniatur whipstock. Dengan demikian lubang bor cenderung membelok. Dan yang kedua, variasi kekerasan batuan formasi. Pada formasi dengan berlapis yang berganti-ganti keras ke lunak atau dari lunak ke keras sehingga lapisan keras seolah-olah menjadi engsel. Yang selanjutnya, faktor mekanis. Drill collar yang tidak cukup kekar atau beban bit terlalu besar WOB mengakibatkan drill collar melengkung. Perlunya perhitungan untuk menentukan jumlah drill collar sehingga penentuan titik netral tetap pada 2/3 dari panjang drill collar. Prinsip-prinsip dasar pada pembelokan lubang bor itu terletak pada penempatan stabilizer, di mana penempatan stabilizer dibagi menjadi 3, antara lain pendulum, yaitu menurunkan inklinasi lebih kecil dari 1. Yang kedua, fulcrum, yaitu menaikkan inklinasi atau lebih besar dari 1. Dan yang ketiga, stabilisasi atau konstan. Baik, mungkin sekian dari pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.